Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum Kiai menyampaikan materi yang disiapkan, kami ingin membukanya dengan melihat ayat yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Jadi ayat yang akan kita kaji pada hari ini yaitu ayat 70-71 surat Al-Ahzab. Temanya menjaga lisan untuk kemaslahan hidup ini. Apa temanya? Menjaga lisan untuk kemaslahatan hidup. Supaya hidup maslahat harus menjaga lisan. Nah, gitu ya. Mari kita lihat ayatnya dan kita baca bareng-bareng, dan kita berharap mudah-mudahan dengan membacanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Arti dari ayat tersebut di sini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang beriman dipanggil dalam ayat ini. Woi, gitu kalau bahasa kitanya. Woi, wahai orang-orang yang beriman. Apa katanya? Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Nah, ini terjemahan dari ayat yang kita baca tadi. Yang sebentar ada yang perlu disampaikan lagi nih. Nah, ini inti reflektif dari ayat ini. Surah Al-Ahzab ayat 70-71 menegaskan bahwa menjaga lisan, semuanya punya lisan. Menjaga lisan bukan sekedar etika sosial, melainkan wujud ketakwaan yang berdampak langsung pada kualitas hidup manusia. Tuh, gitu. Jadi menjaga lisan, ngomong jangan asal bunyi, namanya asbun, tapi terus pertimbangan, gitu. Nah, di sini jadi Allah menegaskan bahwa menjaga lisan bukan sekedar etika sosial, melainkan wujud ketakwaan yang berdampak langsung pada kualitas hidup manusia. Ataupun juga Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berkata kaulan sadidan, yakni ucapan yang jujur, tepat dan membawa perbaikan. Dari lisan yang terjaga lahir hubungan yang harmonis, kepercayaan yang kokoh, serta terhindarnya konflik dan kerusakan. Nah, ini jadi satu sama lain, teman dekat, sahabat, gunakan lisan yang baik. Jangan menyinggung, jangan menyakitkan. Senyum, apa salahnya senyum? Nah, gitu ya. Ketemu sama orang senyum, biasakan begitu. Kemudian ayat ini juga menjanjikan dua anugerah besar. Nah, ini dua anugerah besar: perbaikan amal dan ampunan dosa. Nah, ini
Jadi perbaikan amal yang kurang baik diperbaiki. Dosa yang numpuk hilang, diampuni dengan yang di atas tadi. Artinya kemaslahatan hidup baik secara pribadi maupun sosial berawal dari kesadaran spiritual dalam bertutur kata, maka menjaga lisan adalah jalan menuju keberkahan, keselamatan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat. Nah, itu inti reflektif dari ayat yang kita baca, dan kita kembali ke semula, yaitu hanya pengantar saja untuk memanfaatkan peluang kesempatan. Nah, maka hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga dari Kiai Abdul Wahid Maktub, disebutnya Gus Maktub biasanya orang menyebut gitu ya. Tapi yang penting ini Kiai tetap hadir dan sehat dan memberikan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Silahkan Pak Kiai, Fadhol Masykuron, apa dari Pak Kiai untuk menayangkan atau dari kami? Dari saya aja, Prof ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج سوري منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang terhormat Profesor Sufyan Sauri, juga Bapak Rektor UPI, luar biasa, dan juga para guru besar dan juga para hadirin semuanya, insya Allah dicintai dan dirahmati oleh Allah. Pagi ini kita betul-betul mendapatkan karunia oleh Allah ya, bisa bersilaturahim ya. Sehingga dengan silaturahim ini mudah-mudahan kita satu sama lain saling berbagi, dan mudah-mudahan oleh Allah dibuka pikiran dan hati kita. Nah, pagi ini alhamdulillah Prof. Sufyan Sauri meminta saya untuk berbagi pandangannya tentang topik ya, yang menurut saya ini sangat luar biasa ya, sangat sederhana, tapi sebetulnya kalau kita merenungkan ya topik ini, maka insya Allah akan memberikan dampak yang luar biasa, baik pada tingkat individu maupun pada tingkat kolektif. Sebetulnya ini kunci ya kesuksesan ya. Ya, kemaslahatan itu sebetulnya ya adalah kebahagiaan, ya, kesuksesan, kemenangan ya, dan yaitu adalah keindahan ya. Nah, ini adalah resep ya. Kalau kita betul-betul memahami dan mengamalkan ya judul ini, dijamin ya, fauzun adim ya. Jadi pasti orang itu sukses ya. Jadi ini tapi memang walaupun sederhana ya kelihatannya, tapi memerlukan extra effort itu, aqsa juhud ya. Nah, tapi percayalah Allah itu
tidak pernah menyalahi janji ya. Jadi kalau betul-betul kita mengikuti petunjuk Allah, ini janji Allah, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kalau kita ikuti petunjuk Allah, Quran ini, maka tidak akan tersesat dan tidak akan terpuruk ya. Gitu. Begitu juga dalam ayat yang lain janji Allah, faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bagi mereka yang betul-betul mengikuti petunjuk Allah itu tidak akan sedih, tidak akan cemas, tidak akan takut, tidak akan menderita ya. Karena kita tahu kenapa kita cemas, kenapa kita menderita, kenapa kita takut ya, karena kecewa ya, karena nggak mengerti how to respond ya the reality ya ini. Nah ini gimana ini caranya untuk ya sebentar dulu. Oke. Nah ini jadi memang ada orang yang mengatakan ini hadis tapi juga qaul ulama. Jadi ini sangat menentukan sekali ya topik ini. Jadi keselamatan kita atau dengan kata yang lain kesuksesan kita, kebahagiaan kita, karena selamat itu sebetulnya ismun jami, yaitu kata yang mencakup semua hal ya. Kita selamat kalau kita wisuda ya, apa selamat kalau ada ini, selamat jalan, selamat ini menunjukkan suatu kata-kata yang ya aman, nyaman semuanya. Rupanya memang tergantung kemampuan kita untuk memanfaatkan lisan ini, menggunakan lisan ini. Karena lisan itu adalah satu gambaran. Gambaran apa itu? Refleksi ya, juru bicara hati kita ya, yang terrefleksi. Jadi kita gampang saja kalau kita ingin tahu kualitas orang, ya, lihatlah bagaimana yang keluar dari lisannya itu ya. Apakah lisannya itu sakila, qaulan sakila, omongannya itu berbobot apa tidak, qaulan sadida, apakah jujur, itu bisa dilihat itu. Ya, qaulan baligha, komunikatif ya, qaulan maisura, menyenangkan atau tidak. Bahkan pada tingkat keluarga, individu, bangsa, pemimpin yang tidak mampu ya memanfaatkan, menjaga lisannya itu akan berdampak ya. Jadi sebuah institusi, sebuah negara itu apakah akan sukses ke depan itu bisa dilihat bagaimana kualitas ya, pemimpin, kualitas kita untuk menjaga, memanfaatkan lisan ini. Jadi tidak heran itu. Jadi terima kasih kepada Prof. Stephen Sauri dan juga UPI ya. Dan mudah-mudahan UPI ini menjadi pelopor ya untuk membangun ya kesadaran ya bagaimana sebetulnya kita ini bisa menjadi kuntum khairu umat itu, yang menjadi yang terbaik, tidak hanya baik ya. Orientasi kita itu selalu yang terbaik. Kalau kita bicara, bicaralah yang terbaik ya. Ahsanu qaulan ya. Kalau kita berkarya harus yang terbaik, ahsanu amala. Kalau kita berpenampilan harus juga yang terbaik. Jadi pilihan kita itu adalah pilihan yang betul-betul unggul ya. Jadi tidak heran kalau misalnya Islam mengajarkan, memberikan tasjid, motivasi kepada kita supaya kita itu betul-betul menjadi supreme, menjadi unggul ya. Dan itu janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Itu. Kalau kamu betul-betul beriman dan beramal saleh, maka kamu akan unggul di muka bumi ini. Kenapa? Karena ada kualitas ya. Dan untuk mengukur kualitas yang paling mudah itu adalah dari lisannya. Itu. Karena lisan itu adalah jubir dari pikiran, dari hati seorang. Jadi kalau lisannya itu nggak mutu ya, maka itu juga gambaran dari pikirannya dan hatinya juga nggak mutu juga ini. Makanya kita diingatkan tuh. Jadi ada korelasi antara ucapannya dengan keimanan itu. Jadi kalau orang semakin tinggi imannya, maka dia semakin berkualitas omongannya, semakin baik. Ya, ini nih. Jadi itu yang apa? Subhanallah. Ini apa ini? Subhanallah. Aduh. Nah, oke. Sebentar dulu. Oh, ini. Oke. Jadi ini. Jadi beriman ya. Ya kalau tidak bisa ngomong yang baik, ya paling tidak diam. Tidak ada orang Islam itu apa yang kalau kita komit terhadap ajarannya itu, yang negatif itu tidak ada. Jadi selalu berorientasi yang positif, yang kontribut ya, yang memberikan manfaat ya, memberikan keberkahan. Makanya tidak heran kalau orientasi Islam itu rahmatan lil alamin, kafatan lin nas. Luar biasa, punya suatu great vision.
visi besar. Cuman kadang-kadang kita tuh nggak paham, belum menghayati, ya, belum mengamalkan. Andai saja umat Islam tuh paham dan mengamalkan, maka insya Allah dengan sendirinya mereka itu akan unggul, maka akan berubah, ya, masa depan. Makanya kita selalu diingatkan supaya berorientasi kepada masa depan. Boleh masa lalu, masa kini kita ini diremehkan, ya, tidak dianggap, tapi kita harus punya optimisme. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Seorang pribadi muslim harus punya optimisme dan punya keyakinan bahwa masa depan di tangan kita. Nah, ini bagaimana caranya? Kita membangun suatu kualitas, memperbaiki. Dan yang paling simpel, mulailah dari lisan, ya. Karena dari lisan ini keluar sesuatu yang berdampak. Yang bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah menggunakan lisan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain sehingga kita bisa saling berkenalan, itu juga dengan lisannya. Masya Allah, itu ya. Jadi lita'arufu, keragaman itu untuk saling mengenal, itu yang paling utama. Walaupun bisa jadi untuk saudara-saudara kita yang oleh Allah diberi ujian tunarungu misalnya pakai bahasa isyarat, tidak apa-apa. Tapi yang utama adalah bagaimana kita itu berkomunikasi, menyampaikan identitas kita, aspirasi kita. Nah, ini luar biasa. Islam mengajarkan kepada kita untuk saling belajar, ya. Lita'arufu. Keragaman bukan lagi sebagai ancaman dan hambatan untuk melakukan kolaborasi. Dan istilah sekarang itu adalah communication dan collaboration. Karena Islam mengajarkan sesuatu yang sifatnya masif, ya, yang mondial, yang universal, maka kita harus mampu membangun komunikasi yang bersifat masif, dan begitu juga membangun kolaborasi yang juga masif. Kalau dalam istilah agama adalah lita'arufu, ta'aruf dan ta'awun. Nah, ini semuanya menggunakan yang paling utama adalah lisan, ya, ini. Jadi ucapan ini. Makanya tidak heran kalau kemudian Allah mengingatkan kepada kita yang sudah tadi hantarkan oleh Profesor Sofwan Saudi itu. Jadi memang ada hubungannya antara ketakwaan dengan kualitas ucapan itu. Kalau kita betul-betul bertakwa, maka yang keluar dari mulut kita adalah qaulan sadida, yaitu ucapan yang bermutu, yang benar, yang bermanfaat. Karena dari ucapan itu akan menyebar, berdampak kepada kita. Amalan kita akan menjadi baik, ya, dan Allah akan mengampuni segala dosanya, ya. Nah, kalau kita betul-betul berucap sadidan yang benar, itu artinya kita mentaati, ya, Allah dan mentaati Rasul. Kalau kita sudah mentaati Allah dan Rasul, apa janji Allah? Sudah pasti orang itu akan sukses besar. Maka di sini diulang, faqad faza fawzan 'azima. Tidak kaleng-kaleng suksesnya itu. Tidak hanya semu, tapi betul-betul suatu great success, ya. Sukses yang besar. Dan mari kita buktikan. Jadi kita tidak qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, kelebihan ajaran kita itu menantang kepada kita. Ayo kita buktikan. Nah, semuanya kembali kepada kita. Sudahkah kita sudah membuktikan itu? Hal yang sederhana. Kalau kita mampu menjaga lisan kita, ya, Masya Allah. Dan Allah memberikan guidance, ya, petunjuk yang sangat jelas sekali, ya, jelas sekali. Nah, ini berbagai macam, ya, pergaulan, baik pada di keluarga, bagaimana di masyarakat, semuanya menghadapi orang yang pro dan kontra. Bagaimana lawan dan kawan, semuanya itu, baik itu pribadi atau bareng-bareng. Kalau kita ingin sukses pribadi, lakukanlah qaulan ma'rufah. Suatu ucapan yang baik, yang menyentuh, yang menarik. Nah, disinilah kita itu, karena dalam ucapan itu membawa sesuatu, berita, konten, ya. Makanya Nabi itu berasal dari nabaun. Nabaun artinya apa? Ahli informasi. Nabi itu orang yang mampu, ya, menguasai dan menggunakan informasi. Itu Nabi itu. Jadi kita juga harus begitu, ya. Bagaimana kita itu punya visi dan misi dalam hidup, tidak sekedar hidup, tapi betul-betul yang memiliki suatu visi untuk merubah, ya. Jadi tidak hanya soleh, ya,
tapi juga musleh. Ya, itu. Soleh itu ya baik untuk dirinya, tapi dia tidak cukup hanya untuk dirinya, tapi memberikan dampak kepada yang lain. Ya, jadi apa itu berubah dan merubah. Nah ini ke apa itu kita dianjurkan apa itu diingatkan oleh Allah jangan egois ya. Selamat sendiri, pintar-pintar sendiri. Masya Allah. Ini luar biasa ya. UPI ya. Yang dilakukan oleh Profesor Sauwani ini ya tidak hanya tahu-tahu sendiri tapi ngajak-ngajak itu orang lain ya supaya selamat, supaya sukses. Karena itulah apa sebetulnya karakter dari umat Islam itu. Fa'ala fi bainakum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Membangun persaudaraan. Ya, kemanusiaan diajak semua ya. Jadi tidak egois ya. Kaya sendiri tidak. Kalau dia kaya, maka mengayakan orang lain. Kalau pintar, karena dia harus memintarkan orang lain. Kalau dia kuat, dia harus menguatkan atau melindungi orang lain. Dan untuk melakukan visi dan misi yang besar, itu modal pertama dan utama adalah lisan. Nah ini bagaimana kita mendidik anak, bagaimana itu apa menuntut ilmu, semuanya ini. Jadi tergantung kepada ucapan kita. Apakah ucapan kita itu bisa dipahami, apakah ucapan kita itu berkualitas, ya. Ini semuanya. Dan ini betul-betul secara eksplisit ya diuraikan dan dijelaskan ya di dalam Al-Qur'an ya. Qaulan sadida, qaulan ma'rufa, ya. Qaulan karima, qaulan baligha, bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada orang yang lebih tua dari kita. Masya Allah, ini luar biasa. Termasuk kepada orang yang zalim pun. Al-Quran, ya. Misalnya Nabi Musa dan Harun pada saat oleh Allah diperintahkan ya. Subhanallah. Nah ini apa ini? Nah ini Masya Allah. Nah betul juga kalau kita berkomunikasi misalnya apa yang menolak permintaan orang ya, Masya Allah. Betul-betul orang itu kemudian menerima itu. Jadi betul-betul pandai bergaul ya itu apa ini yang Masya Allah akan menentukan kesuksesan hidup kita. Baik juga pada tingkat negara ya. Karena sebetulnya manusia itu sangat lemah, memerlukan orang lain ya. Sehingga apa? Islam mengajarkan how to communicate, bagaimana membangun komunikasi, bagaimana bekerja sama dengan orang lain ya. Kalau kita ikut Al-Quran, pasti kita ini bisa diterima ya. Masya Allah itu ya. Itu mubarakan aina makun. Di mana saja orang Islam itu harus memberikan kontribusi, memberikan manfaat. Makanya dulu pada zaman Rasulullah dan juga para sahabat, pada saat Islam itu tersebar di mana-mana, bukan apa itu mengeksploitir, tidak, tapi justru bukan menjajah, tapi justru untuk memperkuat. Ya. Makanya alhamdulillah saat ini Islam mulai dipahami karena masalah utama Islam itu adalah misunderstood ya. Banyak disalahpahami, banyak orang yang nggak paham itu, sehingga sering ada namanya istilah Islamfobia, ya itu, karena sering ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya, yang apa menjelek-jelekkan itu, sehingga tidak mengerti. Tapi nah ini ya udah itu jadi Bapak Ibu yang belum di mute ya. Ya, jadi ini Masya Allah tantangan kita sekarang ini dengan teknologi disruptif ya, memungkinkan orang secara objektif ya untuk membuka, mempelajari apa Islam itu. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Bahkan ada tantangan, ayo silakan pelajari Al-Qur'an itu. Ya, kalau memang kita masih ragu ya, menganggap ini adalah karangan Muhammad itu. Nah, bagaimana mungkin sebuah apa kitab yang apa 1400 tahun yang lalu bisa dibaca oleh sampai saat ini. Bahkan ada yang hafal. Ya, Masya Allah, dihafal. Ini menunjukkan kalamullah. Nah, itu kaulan, ucapan apa itu komunikasi ya. Nah, ini pentingnya kita harus membuat saat ini memberikan perhatian kepada kita bagaimana kita itu memperbaiki terus-menerus ya, melakukan continuous improvement ya, memberikan renewal ya, pembaharuan terus-menerus terhadap kualitas apa komunikasi kita menggunakan apa verbal lisannya. Nah, itu subhanallah. Nah,
Nah, itu makanya banyak sekali ya konsep-konsep ya dalam supaya kita sukses ya kita konten apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluar dari lisan kita itu harus benar gitu. Karena kalau benar akan memberikan obat, akan memberikan suatu pencerahan, memberikan cahaya itu dan juga harus baik ya. Caranya bagaimana? Caranya harus baik, waktunya, instrumennya ya, harus mulia, lembut sehingga orang itu membekas, menyenangkan ini. Nah, ini oleh itu ini adalah suatu yang sangat strategis ya, sangat strategis sekali. Nah, oleh karena itu memang umat Islam ucapannya itu bagaimana? Karena memang tupoksi, tugas pokok dan fungsi manusia itu kalau ingin bahagia, ya harus melaksanakan tugas pokoknya. Apa itu tugas pokoknya? Adalah pengabdian, ya. Pengabdian ya, apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Pengabdian kepada apa? Kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, oleh itu kita harus mengenal our ultimate goal. Maka ucapan yang paling top, ya, yang paling berkualitas adalah ucapan yang mengandung sesuatu yang mengajak kepada siapapun untuk mengenal Allah, kepada Allah. Dan setelah itu dia akan berbuat baik. Nah, inilah karakter orang Muslim itu. Jadi orang Muslim itu ucapan dan tindakan klop. Karena apa? Allah sangat benci kalau orang kita ngomong ya, tapi dia tidak melakukannya. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Ini luar biasa Al-Quran itu memberikan peringatan kepada kita. Jadi kalau kita ingin bermutu, ya kita harus bertakwa. Takwa ini nanti akan tercermin dalam ucapan dan tindakan ya. Jadi tidak hanya sekedar takwa klaim-klaim ya, hanya ngaku-ngaku. Tidak perlu, kita nggak perlu klaim-klaim itu. Karena bisa jadi ya, sering terjadi kita itu sering terjebak kepada klaim ya. Kita merasa mengaku beriman tapi sebetulnya belum. Kenapa? Karena belum terrefleksi, belum terlihat di dalam ucapan dan tindakan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang sebagian ya yang mengklaim saya sudah beriman, saya sudah beribadah, tapi sebetulnya belum itu. Baru retorik ya, hanya ucapan. Nah, itu yang semu. Tapi yang sebetulnya ucapan yang betul-betul berbobot, yang terbaik itu adalah ucapan yang membuat kita itu sadar dan menyadarkan orang lain tentang untuk apa kita itu hidup ini, yaitu dalam rangka untuk pengabdian kepada Allah. Sehingga selalu berbuat baik dan menunjukkan identitas. Ini loh orang Islam. Orang Islam itu di mana-mana ya bermutu. Orang Islam di mana-mana itu kontributif, pantang ya, mengganggu orang lain ya. Tak pantang merugikan orang lain, tapi justru memberikan keberkahan yaitu aina ma kuntum, di mana saja ya. Masya Allah. Nah, ini begitu juga seringkali kita berhadapan dengan orang-orang yang ya kadang-kadang ya tidak sama dengan kita, ada yang pro dan kontra, tapi bagaimana menyikapi semuanya itu ya kita harus betul-betul matang, harus dewasa ya. Jangan sampai kita terpancing ya, terpancing. Orang berbuat jahat, kita terpancing berbuat jahat. Tidak ya. Umat Islam harus membuktikan bahwa dia memang beda ya. Jadi idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada orang yang berbuat jahat, ya kita tidak ikut-ikutan. Bahkan sebaliknya, kita tetap berbuat baik. Mudah-mudahan dengan kita berbuat baik, memberikan keteladanan, memberikan contoh ya, sehingga mereka berubah ya. Itu idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga kemampuan kualitas komunikasi kita merubah yang tadinya hostile relation, hubungan yang tidak bersahabatnya, tapi dengan sikap kita yang baik, yang berkualitas, akhirnya mereka menjadi sahabat ya, dari lawan menjadi kawan, sehingga kita banyak relasi, banyak koneksi, sehingga kita akan menjadi kuat. Kata Rasulullah, alaikum bil jamaah, kamu harus membangun relasi, membangun koneksi. Kenapa? Karena yaudullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu akan mudah turun. Kalau kamu tuh banyak relasi, banyak teman. Mau ke Amerika, tinggal telepon teman. Mau ke Saudi Arabia, mau ke mana saja. Karena ini umat. Karena apa? Karena mereka banyak sahabat.
sehingga itu pertolongan Allah akan melalui apa, jaringan, kalau istilah sekarang itu networking ya, masya Allah. Nah ini, maka begitu juga kepada orang tua. Bagaimana orang tua itu kata ulama tidak hanya orang tua kandung ya. Kalau orang tua itu, kalau kata ulama itu, pertama itu orang yang melahirkan kita, itu orang tua. Yang kedua, orang yang membesarkan kita, itu juga orang tua. Dan yang ketiga, orang tua itu ada yang mendidik kita. Masya Allah ini. Jadi kalau kita berbakti, memuliakan orang tua kita, dijamin oleh Allah kita ikut mulia, memiliki makom kelas yang tinggi. Makanya kita ini harus menyadari, mulai saat ini kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, mari kita berubah ya, berubah dan merubah ya. Bagaimana kita menghargai orang tua? Bagaimana caranya? Ya, paling tidak mulai dari ucapan kaulan karima, masya Allah, yang lembut, sehingga menimbulkan kasih sayang, cinta ya. Sehingga kalau sudah cinta, maka apapun itu akan menjadi gairah ya. Berbuat baik itu ya, tidak ada lagi yang berat, dan semuanya menjadi ringan ya. Pengorbanan, pengabdian itu kepada orang tua kita. Nah ini, subhanallah. Nah oleh karena itu, begitu juga kalau kita berhadapan, jadi Al-Quran memberikan bimbingan, guidance, bagaimana menghadapi manusia yang macam-macam, termasuk manusia yang paling keras ya, yang zalim ya. Masya Allah, kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut ya, karena petunjuk ya. Dan memang seperti Nabi Musa ya dan Harun itu oleh Allah diperintahkan datangi idhaba ila Fir'aun ya, itu karena mereka melampaui batas itu. Bagaimana tidak melampaui batas ya, mereka menganggap dirinya Tuhan itu, dan dia itu arogan. Man asyaddu minna quwwah, siapa lagi yang lebih hebat dari saya? Masya Allah, melampaui batas. Maka kita perlu mengingatkan. Nah, tapi kita harus sadar caranya. Jadi jangan asal orang penguasa dikritik seenaknya. Tidak. Al-Quran memberikan satu tuntunan cara mengkritik yang baik, yang lemah lembut ya. Nah, dengan harapan mudah-mudahan dia sadar kekeliruan. Nah, ini betul-betul ini konsep successful communication, mass communication. Jadi kalau kita ini tidak perlu kita itu belajar ilmu komunikasi dari luar ya, cukup di Al-Quran. Wah, ini lengkap sekali ini. Berhadapan orang yang pro dengan kita, yang kontra dengan kita, semuanya lengkap itu. Diajarkan oleh Al-Quran, luar biasa. Nah, begitu juga ya kalau kita ini sering kali dengan keragaman ya manusia, terutama di Indonesia ini, supaya kita bergaul ya, bagaimana kita memperbaiki komunikasi kita, sehingga mungkin saat-saat tertentu kita itu diminta untuk berpartisipasi, untuk membantu. Nah, tapi kita tidak mampu, kita harus memberikan penjelasan sehingga betul-betul orang itu ya kita menolak, kita misalnya berpaling, tapi berpaling dengan cara yang menarik, gitu. Tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan dendam, sakit hati. Nah, ucapan qaulan maisura. Nah, ini tentu tidak mudah, memerlukan supporting knowledge ya. Kita mohon kepada Allah. Nah, ini masya Allah ya, ini. Jadi memang begitu juga ya. Ini tuntunan yang lengkap dari Al-Quran, termasuk bagaimana wanita-wanita kita itu berkomunikasi, jangan sampai kemudian disalahpahami oleh laki-laki ya, yang yang nggak benar ya. Kalau kita berkomunikasi harus tegas ya dan jelas itu, jangan sampai menimbulkan salah pengertian ya. Nah, ini umat Islam itu, sehingga wanita-wanita Islam ini adalah yang mulia ya, karena nanti wanita-wanita Islam itu akan melahirkan anak ya, yang juga harus punya karakter ya. Makanya peranan wanita ini luar biasa, termasuk bangsa dan negara ini tergantung bagaimana karakter wanita. Nah, wanita itu bisa diukur, dilihat dari ucapannya ya. Ucapannya itu tidak mengandung menimbulkan satu yang membuat orang lain itu melakukan maksiat, ya, melanggar hukum itu ya. Cara berpakaiannya harus ahsan takwim. Kalau dia berbuat
ahsanu amala, kalau dia berucap ahsanu qaulan, betul-betul harus yang terbaik ya. Nah ini, jadi Al-Quran begitu lengkap untuk memberikan petunjuk kepada kita supaya betul-betul kita ini memiliki identitas yang jelas ya, yang betul-betul berkualitas. Nah ini ya, begitu juga kita diingatkan ya, bagaimana supaya omongan kita ini berbobot ya. Kadang-kadang kita ini tidak berbobot, tidak memberikan dampak itu. Nah, rupanya Al-Quran mengajarkan kepada kita gimana caranya supaya omongan kita itu betul-betul berdampak. Nah, rupanya ya itu ada hubungannya dengan suasana batin kita ya. Ya, kalau kita ini dekat dengan Allah ya, ya dengan sholat malam ya, Masya Allah, maka oleh Allah nanti akan diberi kemampuan ya. Jadi kalau misalnya ingin dosen, jadi kita ingin jadi pedagang yang omongannya itu berkualitas, berdampak, kalau istilah sekarang itu impactful, ya maka kita tidak boleh tidak harus itu dekat dengan sumber kekuatan itu, sumber kekuasaan. Siapa itu? Allah. Nah itu dengan apa? Qiyamuhu billail. Nah, itu selalu sholat malam itu. Kalau orang sholat malam, maka rohaninya menjadi kuat ya, takwanya menjadi kuat. Dan kalau sudah kuat, maka dia punya kepekaan hubungan dengan Allah. Allah akan mengajarkan ilmu ya yang tertinggi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, ini jaminan. Jadi kalau spiritualnya itu betul-betul tinggi, maka intelektualnya pun akan ikut tinggi gitu. Dan omongannya itu berbobot itu, qaulan saqila. Nah, makanya ulama-ulama dahulu itu ngomongnya sedikit tapi Masya Allah berdampak. Kenapa? Karena hatinya bersih. Karena spiritualnya tinggi sekali gitu. Jadi ini juga pelajaran kepada kita. Kalau misalnya kita ini kurang dihormati oleh anak kita, oleh istri kita, jangan-jangan memang ya lisan kita ini tidak sakila itu. Kenapa? Ya bagaimana mau berbobot kalau kita ini jauh dari Allah gitu. Sementara sumber kekuatan itu adalah Allah. Nah, kalau kita banyak sujud ya, tidak hanya membaca ya, tapi ya, artinya memperbaiki intelektual, tapi juga memperbaiki kualitas spiritual. Makanya di dalam surat Al-Alaq itu Iqra, 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 tapi jangan lupa ditutup dengan wasjud waqtarib. Nah ini bersujud dan dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, Masya Allah, inna dzalika 'ala Allahi yasira. Nggak ada yang sulit itu. Kalau kita dekat dengan es ya, Masya Allah, disentuh tubuh kita terasa dingin. Kalau kita dekat dengan api, disentuh terasa panas itu. Bukan kita yang panas, karena imbas. Nah ini kita harus melakukan refleksi dan evaluasi. Mengapa omongan kita tidak berbobot, tidak berdampak? Jangan-jangan karena hati kita tidak berbobot juga. Rohani kita masih lemah. Nah ini. Nah makanya ini Bapak Ibu ya, ini mungkin nanti bisa diperkaya lagi oleh Prof. Sufyan Tsauri ya. Tentu lisan ini menggambarkan akhlak kita, memberikan satu faktor yang pertama dan utama. Makanya kita itu karena lemah, kita mohon kepada Allah. Di samping kita harus berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh ya. Ya itu. Jadi kita mohon kepada Allah supaya kita diberi yang ahsan. Kalau perbuatan yang terbaik, amal terbaik, akhlak yang terbaik ya. Dan kita tidak punya kemampuan itu kalau kita tidak dibantu oleh Allah. Betul juga kita mohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai omongan kita, amal kita itu jelek, akhlak kita jelek. Dan kita tidak mungkin bisa terhindar kalau tidak dibantu oleh Allah. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita itu lupa di samping berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita bersungguh-sungguh, apa janji Allah? وَالَّذِينَ جَهَدُوا لَنَا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ subulana. Kalau kamu sungguh-sungguh, akan aku tunjukkan banyak jalan. Makanya kita sering diingatkan. Kalau bertakwa, ya itu wattaqullah haqqa tuqatih. Kalau bertakwa, ya jangan asal bertakwa, yang sungguh-sungguh dong gitu. Kalau berjuang, wajahidu fillah haqqa jihadi. Jangan sekedar berjuang, betul-betul berjuang yang serius, yang sungguh-sungguh. Kalau kita beribadah, wa'budullaha haqqa ibadah. Betul-betul yang benar-benar, yang sungguh-sungguh
beribadah. Begitu juga kalau kita tawakal, tidak hanya di ucapan, ya, tapi hakut tawakul. Nah, ini jadi betul-betul kita diingatkan supaya jangan asal-asalan, tapi harus serius, berbuat harus serius, berbicara harus betul-betul yang bagus. Nah, mudah-mudahan pagi ini oleh Allah kita dibuka pikiran kita, hati kita, bangsa kita, sehingga insya Allah seperti banyak diramalkan oleh para peneliti, bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama Indonesia akan menjadi new superpower, negara yang yang kuat, ya. Ya, ini kita mohon kepada Allah, dan semuanya tergantung kembali kepada diri kita, how to respond the challenges, ya, bagaimana menjawab tantangan ini. Kalau jawaban kita itu benar, ya, dengan kita menjaga lisan yang baik, insya Allah kita akan menjadi negara yang progresif, yang akan prosperous, ya, yang makmur, ya, yang adil dan makmur. Tapi sebaliknya kalau kita salah, ya, tidak pandai, ya, menjaga lisan kita, apa yang terjadi? Kita akan mengalami suatu bukan emas tapi cemas, ya. Kita akan menjadi bangsa yang setback, ya, yang mundur dan bahkan kolaps, ya, bisa bubar gitu loh. Nah, tapi mari kita semuanya bersepakat, ya, dan kita bertekad ini, dan mudah-mudahan UPI menjadi institusi yang mempelopori, ya, kesadaran, gerakan kesadaran dan pengamalan kita memperbaiki lisan kita, amal kita, dan akhlak kita. Demikian, wallahu muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan sudah kita dengar sama-sama penjelasan dari Kiai Abdul Wahid Maktub yang sangat jelas tentang bagaimana itu urusan-urusan lisan, bagaimana menjaga lisan, bagaimana menyelamatkan diri dengan lisan, sehingga lisan itu betul-betul memberikan arahan, memberikan jalan untuk menuju keselamatankah atau kecelakaankah. Nah, ini jadi urusan lisan. Nah, kisah teladan, ini sedikit ada kisah teladan. Dalam kitab Al-Jawahirul Lu'luyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah disebutkan bahwa Abu Bakar mengemut batu untuk menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak berguna selama 12 tahun. Mengemut batu 12 tahun. Ya, 12 tahun Abu Bakar mengemut batu sehingga berhasil membiasakan diri untuk irit bicara. Halo? Untuk irit bicara. Jadi supaya kita banyak ngomong, irit bicara. Ia tidak mengeluarkan batu dari mulutnya kecuali saat salat, makan, dan tidur. Bahkan ia berdoa, semoga diriku bisu kecuali dari zikir kepada Allah. Seorang insan calon ahli sorga, begitu hebatnya. Ibnu Mas'ud mengatakan dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin, tidak ada yang lebih pantas dipenjara dalam waktu yang lama melainkan lisanku ini. Kisah ini mengajarkan kita agar mampu menjaga lisan dan menggunakan lisan untuk kebaikan dan zikrullah. Nah, itu tambahan dari apa yang disampaikan oleh Kiai tadi. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah menyampaikan materi yang sangat bermakna. Dan ada doa juga di akhir, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan pendengaran. Kata orang Sunda bonge gitu, ya. Kemudian penglihatan, ya kita gitu. Lisan, asbun teh gitu. Kolbu dan maniku. Nah, ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.